Om Swastiastu. Selamat siang kepada Bapak Iketut Sonaruwijaya SEMSI selaku dosen pengampu mata kuliah Etika Bisnis dan Profesi Akuntan pada semester ini, serta teman-teman yang saya banggakan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Hari ini kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu mengenai etika dalam auditing. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu, dimulai dari saya sendiri, Kadek Suharjani Putri, absen 9. Selanjutnya teman saya. Perkenalkan, nama saya Ketut Ayu Sugiyartini Pandey, absen 11. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu mengenai etika dalam dunia auditing. Etika dalam auditing adalah suatu prinsip untuk melakukan proses pengumpulan dan pengevaluasian bahan bukti tentang informasi yang dapat diukur mengenai suatu entitas ekonomi untuk menentukan dan melaporkan kesesuaian informasi yang dimaksud dengan kriteria-kriteria yang dilakukan oleh seorang yang kompeten dan independen. Ronald Duska, Brenda C. Duska, dan Julie Ragaz dalam bukunya Accounting Ethics pada chapter 7 membahas materi The Auditing Function yang menggambarkan bagaimana etika di dalam dunia auditing, yaitu yang pertama ada etika akuntan publik. Justice Warren membuat pernyataan tentang fungsi dan tanggung jawab auditor yang disebabkan oleh banyaknya skandal akunting yang mengagetkan investor, regulator, dan politisi pada tahun 2002. Nah, yang kedua ada kepercayaan publik atau trust. Nah, seringkali individu memberikan informasi yang salah untuk menyebabkan pihak lain melakukan hal yang berlainan dengan apa yang akan dilakukan pihak lain jika diberikan informasi yang benar dan jujur. Nah, ada dua hal yang akan terjadi, yaitu yang pertama, kepercayaan urusan bisnis yang di dalamnya dibutuhkan informasi tentang status keuangan akan luntur. Kekacauan akan terjadi karena pasar modal tidak bisa beroperasi tanpa kepercayaan. Yang kedua, akan memberikan dampak kepada laporan keuangan yang menyesatkan menjadi hal yang tidak mungkin. Karena tidak ada lagi yang akan percaya pada perkataan orang lain, dan laporan keuangan yang menyesatkan hanya akan terjadi jika ada yang percaya pada kebohongan seseorang. Yang ketiga ada tanggung jawab auditor terhadap publik. Tugas auditor untuk membuktikan kewajaran dari laporan keuangan dengan tanggung jawab khusus kepada publik. Tanggung jawab ini memberikan akuntan suatu hubungan yang berbeda terhadap klien dibandingkan dengan hubungan-hubungan profesi lainnya. Meskipun klien auditor adalah orang-orang yang membayar jasa untuk jasa auditor, tanggung jawab utama auditor adalah untuk menjaga kepentingan pihak ketiga atau publik. Karena auditor dibebankan dengan kewajiban publik, dia harus menjadi seorang analis yang tidak memiliki kepentingan. Kewajiban auditor adalah untuk menyatakan bahwa laporan publik menggambarkan status kewajaran keuangan perusahaan, baik posisi keuangan dan operasi perusahaan saat itu. Singkatnya, tanggung jawab auditor adalah untuk menjaga kepercayaan publik dan independensi dari klien yang bersifat fundamental terhadap kepercayaan klien yang harus dihormati. Yang keempat, ada tanggung jawab dasar auditor. Laporan didefinisikan sebagai peran utama dari auditor independen sebagai perantara antara laporan keuangan klien kepada siapa auditor bertanggung jawab. Nah, oleh karena itu, tanggung jawab utama auditor adalah untuk publik, bukan untuk klien. Jadi, tanggung jawab utama auditor adalah memastikan kebenaran laporan keuangan. Auditor bertanggung jawab untuk menyatakan pendapat atas apakah laporan keuangan disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Pernyataan atestasi tradisional menegaskan bahwa laporan keuangan yang disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum ini subjek kontroversial dalam literatur etika akuntansi. Tanggung jawab auditor adalah untuk menentukan apakah penilaian manajer dalam pemilihan dan penerapan prinsip akuntansi adalah tepat dalam keadaan tertentu. Yang kelima ada independensi. ISB atau The Independent Standard Board mengartikan independensi auditor sebagai kebebasan dari tekanan-tekanan dan faktor-faktor lain yang membahayakan kemampuan auditor untuk membuat keputusan audit yang berisi atau tidak bias. Tujuan independensi yaitu untuk mendukung pengguna dan meningkatkan efisiensi manajemen. Yang keenam ada skeptisme profesional.
Etisme profesional adalah sikap yang mencakup pikiran, pertanyaan, dan penilaian kritis terhadap bukti audit. Auditor menggunakan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan atau yang disebut oleh profesi akuntan publik dengan melakukan secara rajin dengan itikat baik, integritas, dan pengumpulan serta evaluasi bukti yang objektif. Terakhir ada jaminan yang wajar. Bagian akhir dari standar yang berkaitan dengan jaminan yang wajar yaitu melakukan pelaksanaan profesional untuk memperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan terbebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kesalahan atau penipuan, atau apakah ada kelemahan material yang disebabkan dari tanggal penilaian manajemen. Jaminan mutlak tidak dapat dicapai karena sifat bukti audit dan karakteristik kecurangan. Meskipun jaminan mutlak tidak dapat tercapai, tetapi jaminan yang wajar merupakan jaminan yang tingkat tinggi. Baik, sekian pemaparan materi dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Tutayu. Untuk Tutayu, waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih. Pengambilan keputusan etis dari laporan audit. Etika menjadi kebutuhan penting bagi semua profesi yang ada agar tidak melakukan tindakan yang menyimpang hukum. Semua profesi dituntut untuk berperilaku etis, yaitu bertindak sesuai dengan moral dan nilai-nilai yang berlaku. Eksistensi profesi dapat dipertahankan bila masih ada kepercayaan masyarakat terhadap profesi itu, serta untuk tetap memperoleh kepercayaan dari masyarakat, dan perlu dipertahankan dan ditingkatkan kualitas hasil atau kinerja dari profesi tersebut. Selanjutnya ada profesi akuntansi publik, merupakan sebuah profesi yang hidup dalam habitat bisnis, di mana eksistensinya dari waktu ke waktu terus diikuti oleh masyarakat bisnis. Mengingat peran akuntan publik sangat dibutuhkan oleh kalangan dunia usaha, sehingga mendorong para akuntan publik ini untuk benar-benar memahami pelaksanaan etika yang berlaku dalam menjalankan profesi. Selanjutnya ada 4 elemen penting yang harus dimiliki oleh seorang akuntan, yaitu pertama, keahlian dan pemahaman tentang standar akuntansi atau standar penyusunan laporan keuangan. Yang kedua ada standar pemeriksaan atau auditing. Yang ketiga ada etika profesi. Dan yang keempat ada pemahaman terhadap lingkungan bisnis yang diaudit. Dari keempat elemen tersebut, sangatlah jelas bahwa seorang akuntan publik wajib memegang teguh aturan etika profesi yang berlaku. Peran dan tanggung jawab akuntan terhadap kepentingan publik sesungguhnya adalah merupakan dasar bagi keberadaan profesi yang berperan dijalankan oleh para akuntan publik tersebut. Di mana seorang akuntan dalam hal pengambilan keputusan, maka seorang auditor dapat memberikan opini dan mengaudit suatu perusahaan. Di mana pengambilan keputusan adalah proses memilih satu alternatif cara bertindak dengan metode yang efisien sesuai dengan situasi. Opini-opini yang diberikan auditor terdiri dari 5 jenis berdasarkan standar profesional akuntan publik. Yang pertama ada pendapat wajar tanpa pengecualian. Yang kedua ada pendapat wajar tanpa pengecualian dengan bahasa penjelasan ditambahkan dengan laporan audit bentuk baku. Yang ketiga ada pendapat wajar dengan pengecualian. Dan yang keempat ada pendapat tidak wajar dan pernyataan tidak memberi pendapat. Di mana seorang auditor dalam pengambilan keputusan untuk memberikan opininya pasti menggunakan lebih dari satu pertimbangan rasional yang didasarkan atas pelaksanaan etika yang berlaku dan dipahami, dan membuat keputusan yang adil dan tindakan yang diambil itu dapat mencerminkan kebenaran atau keadaan yang sebenarnya. Tugas auditor adalah untuk menentukan apakah presensi tersebut betul-betul wajar. Maksudnya untuk meyakinkan tingkatan berkaitan antara asersi tersebut dan kriteria yang ditetapkan. Baik, untuk materi yang terakhir yaitu artikel penelitian terkait dengan pengambilan keputusan etis dalam auditing dengan judul Pengaruh Pengalaman Audit, Komitmen Profesional, Orientasi Etika, dan Nilai Etika Organisasi terhadap pengambilan keputusan etis auditor dalam situasi dilema etika. Dengan pembahasan, penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisa pengaruh dari pengalaman audit, komitmen profesional, orientasi etika, dan nilai etika organisasi terhadap pengambilan keputusan etis auditor dalam suatu situasi dilema etika. Dalam sampel ini terdapat kriteria yang digunakan dalam penentuan sampel, yaitu KAP yang termasuk The Big Four yang berlokasi di Jakarta dengan responden berjumlah 80 orang. Dalam penelitian ini, semua variabel berpengaruh positif terhadap pengambilan keputusan etis. Yang pertama,
pengalaman audit berpengaruh positif. Dan yang kedua, komitmen profesional berpengaruh positif. Yang ketiga, orientasi etika berpengaruh positif. Dan yang keempat, nilai etika organisasi berpengaruh positif. Sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk waktu, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Jika teman-teman memiliki pertanyaan, silahkan tuliskan pada kolom komentar. Kami akhiri dengan Paramo Santi. Om Santi 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 Om.